Shalom, selamat malam untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Selamat malam, Merlin. Selamat malam, Kak Kori. Semoga kita bisa lalui hari ini dengan penuh sukacita ya. Dan kami dari PAGN, khususnya Komisi Pelayanan, sekali lagi mengucapkan salam dan selamat malam untuk kita semua. Malam ini, Komisi Pelayanan mengangkat sebuah tema. Misteri di balik angka 666. 666, apakah sebuah angka misterius? Ataukah sebuah angka yang membawa keberuntungan untuk kita? Ataukah ini adalah suatu simbol yang menandakan sebuah peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman? Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk sama-sama mengikuti pembahasan yang telah diangkat menjadi topik kita pada malam hari ini. Kita akan awali acara kita pada malam hari ini dengan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Rian Uniana. What do you say to someone who feels like they've lost it all? Over the edge with no one there to break their fall. And what do you say to someone who feels so unloved, giving themselves away a little bit every day just to be good enough? What do you say to a hopeless soul who can't remember their way home? Everything is out of their control. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can't take you through. So before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. What
someone whose life is on the line, and they're unsure what happens after they lost breath in time. And what do you say to someone who's only known abuse, when the walls they've built to save themselves makes it hard to hear the truth? And what do you say to a life of regret, who's trying so hard to forget? What do you say to dreams unmade? There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. So don't lose heart, don't let go, don't give up, 'cause you were not alone. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. Oh, there is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think that you're too lost to save, and before you think that you're too lost to save, so before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. Doa buka akan dibawakan oleh Saudari Gloria Novelia. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami dalam ibadah Jum malam ini Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami yang akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, agar kiranya pimpinan Tuhan selalu dalam hati kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu pada malam hari ini saja Tuhan. Berkati juga agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati jaringan kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik. Hanya kepada-Mu saja kami memohon ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Baik, saya melihat dari layar kaca saya ini banyak yang sudah tidak sabar lagi dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Semua kayaknya penasaran deh dengan angka 666. Sebenarnya apa sih yang membuat sampai dia itu menjadi 666? Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman sekalian, kita akan sama-sama dulu nih mengenal siapakah yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu, tanpa basa-basi lagi teman-teman, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengikuti perkenalan narasumber. Shalom. Pembicara kita pada malam hari ini bernama lengkap Pendeta Hoki Kurniawan Kabanga yang biasa dipanggil dengan Pendeta Irwan. Beliau lahir tanggal 22 Mei 1976. Wah, sebentar lagi ultah nih Pak Pen. Beliau telah menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Ibu Mildred Kawung dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Eva, Genesis, dan Liberty. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya di IAS Filipina tahun 2018 dan sejak 1999 telah melayani di Sumbawa, Lombok, Bali, Lumajang, Distrik Jember, dan juga Surabaya. Pada saat ini, beliau sekarang sebagai Gembala Jemaat Taman Pasadena dan Chaplain Public Campus Ministry di Surabaya. Demikianlah perkenalan singkat kita pada malam hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Nah, itu dia perkenalan singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Pendeta Hoki. Selamat malam, Merlin. Selamat kali. Puji Tuhan, kita bisa bertemu di sini ya Pak Pendeta. Banyak yang sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi pada malam hari ini nih Pak Pendeta. Untuk itu saya ingatkan kepada teman-teman semua, setelah pembahasan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, kami berikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk membuat pertanyaan atau yang penasaran dan mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya atau di kolom chat agar bisa dijawab oleh Pak Pendeta sebentar. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk silakan memberikan materi pada malam hari ini dan waktunya kami berikan 25 menit dari sekarang. Silakan Pak Pendeta. Amin. Terima kasih banyak. Satu kesempatan yang luar biasa boleh bersama-sama pada saat ini seluruh pemuda se-Nusantara. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Judulnya menarik dan memang menarik perhatian. Misteri di balik angka 666. Karena misteri, maka memang seringkali angka ini bersifat misteri, ya, teka-teki, ya itulah. Tapi malam ini sejujurnya kita akan melihat ayat Alkitab yang menulis tentang angka ini. Dan penjelasan berikutnya adalah memang dari ayat demi ayat yang ada di Alkitab saja. Sehingga kita akan benar-benar belajar dari deskripsi Alkitab saja, di mana ada tulisan tentang 666. Ya, harapan saya tentunya tidak terjadi lagi banyak kebingungan dengan banyak interpretasi, bahkan mungkin kekacauan dalam menginterpretasi angka 66 itu sendiri. Interpretasi ke sana, interpretasi ke sini, semuanya dan segala macam. Yang jelas, saat ini kita akan membaca ayat firman Tuhan dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai 66. Dan karena kita mau belajar firman Tuhan, baca ayat Alkitab, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga, kami siap untuk baca firman Tuhan. Tolong kami supaya mengerti, kami mengundang Roh Kudus Tuhan yang menginterpretasikannya. Sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dalam hidup
Ampuni kami dari dosa dan salah kami yang banyak, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik. Bilangan 666 muncul dalam ayat Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Dalam bahasa Inggrisnya disebut, for it is the number of a man. His number is 666. Kalau dibilang number of a man, seorang manusia, maka ini sebenarnya merujuk kepada makhluk manusia atau makhluk manusiawi. Nah, dalam kitab Wahyu ada kelompok makhluk yang seringkali disebutkan dan keluar dicatatkan dalam kitab Wahyu. Yang pertama tentunya adalah makhluk kealahan, oknum Allah kita. Tapi ada juga disebutkan makhluk malaikat-malaikat. Ada juga disebut orang-orang kudus atau tua-tua sorga. Tetapi ada juga tentunya disebut manusia. Atau yang lebih tepat lagi lah, orang yang atau umat yang sebenarnya ingin ditebus oleh Tuhan. Makhluk yang sebenarnya ingin ditebus oleh manusia. Nah, sekarang ayat ini menyebutkan 66 merujuk kepada makhluk manusia. Makhluk manusia. Nah, di ayat sebelumnya, bilangan 66 itu menunjuk pada bilangan nama binatang. Di ayat 17. Nah, jangan lupa, kitab Wahyu ini syarat dengan simbol. Ya. Jadi, nama binatang disebutkan 666, tentunya ini syarat dengan simbol. Nah, kali ini di ayat 17, ayat sebelumnya itu disebutkan bahwa binatang yang bilangan namanya 666 itu menyebabkan setiap orang tidak bisa membeli atau menjual kalau tidak memakai tanda atau nama atau bilangan dari namanya, nama binatang itu, 666. Artinya dengan kata lain, berbicara tentang jual beli itu adalah berbicara tentang transaksi, ya, jual beli atau segala bentuk tawar menawar. Dalam ekonomi ini adalah perdagangan. Namun yang jelas poinnya di sini adalah mereka yang tidak memiliki 666 tidak bisa tawar menawar. Tidak bisa dipatok ini dipatok harga mati, tidak ada kebebasan. Konsep ini, konsep yang tidak ada kebebasan ini sudah muncul justru di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya lagi, karena kita mau baca dari ayat demi ayat. Ayat 16. Dan ia, binatang itu, menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya. Menyebabkan diberi tanda, ini tidak ada kebebasan, ada pemaksaan. Binatang itu menyebabkan semua orang harus terima tanda binatang, mark of the beast. Apakah itu? Kaya, miskin, dan sebagainya. Mundur lagi di ayat sebelumnya, binatang ini disebutkan mempunyai patung atau dalam bahasa Inggrisnya image of the beast. Dan semua orang yang tidak menyembah patung itu, semua orang yang tidak menyembah image of the beast akan dibunuh. Dan binatang ini mendapat kuasa untuk memberi nyawa kepada image itu, kepada patung itu, sehingga ia berbicara.
Ini ayat sebelumnya. Namun di ayat sebelumnya lagi dijelaskan binatang inilah yang sebenarnya menciptakan dan mendirikan image itu. Dan binatang ini menyesatkan semua orang yang ada di bumi. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-13, disebutkan binatang ini mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. He performs great signs. Dan lagi-lagi di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-12, ternyata binatang ini menyebabkan semua orang menyembah binatang yang pertama atau binatang yang sebelumnya. Dengan kata lain, binatang ini adalah binatang yang kedua yang menyebabkan semua orang menyembah binatang yang pertama atau binatang yang sebelumnya. Nah, ayat ini mencatat ada dua binatang. Yang pertama, binatang yang membuat patung, yaitu binatang yang kedua, dan binatang yang sebelumnya, yaitu binatang yang pertama. Binatang yang digambarkan pernah luka parah, tapi sembuh. Nah, binatang yang kedua ini kemudian bahkan menjalankan kekuasaan dari binatang yang pertama. Dalam bahasa Inggrisnya jelas disebutkan. Oke. Kita lanjut. Di ayat lagi sebelumnya, di ayat yang ke-11, ciri-ciri dari binatang yang kedua ini disebutkan dia keluar dari dalam bumi, dia bertanduk dua seperti anak domba, dan dia berbicara seperti naga. Waduh, sudah mulai banyak ini gambaran yang keluar dari binatang ini. Disebutkan keluar dari bumi, tapi dia bertanduk seperti anak domba. Wah, namun bicaranya seperti naga. Waduh, sudah ada naga, domba, seperti ada satu kesatuan ya. Nah, anak domba dalam Alkitab itu menggambarkan binatang yang baik. Tetapi nanti kita akan dapat ayatnya adalah binatang yang jahat. Lambang dari binatang yang jahat. Dengan kata lain, kita harus berhati-hati. Berhati-hatinya ini adalah begini. Binatang ini digambarkan memiliki deskripsi baik, tapi sebenarnya jahat. Atau boleh dibilang luarnya tampaknya baik, tapi sebenarnya jahat. Mungkin istilah lainnya adalah singa berbulu domba gitu ya, tapi ini bukan singa. Kali ini naga berbulu domba. Itulah binatang yang kedua. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Mulai dari ayat yang ke-10 terus ke atas, akhirnya Alkitab mencatat deskripsi tentang binatang yang pertama. Binatang pertama yang kuasanya dijalankan oleh binatang yang kedua, lalu berakhir dengan kalimat paling terakhir di ayat 18. Hendaklah bijaksana, bilangan namanya 666. Sekarang kita mesti bijaksana-bijaksana ini. Tampaknya sudah mulai ada gambaran-gambaran yang banyak, tetapi kemanakah gambaran ini mengerucut? Kalau disebutkan bilangannya 666. Sekarang perhatikan mulai dari ayat 1 pasal 13 ini. Binatang pertama yang sebenarnya
kuasanya dijalankan oleh binatang yang kedua. Ini dengan kata lain, tampak ada duit tunggal ya. Mungkin dua binatang, tapi sebenarnya filsafatnya sama, konsepnya sama. Hanya mungkin cara-cara melakukan ini itu saja yang tampaknya dipisahkan dengan gambaran binatang yang berbeda. Tetapi unsur sifat dan filsafatnya sebenarnya sama, satu. Nah, di ayat yang ke-1, pasal 13 ini disebutkan ciri-ciri yang binatang yang pertama, yaitu keluar dari dalam laut, dia bertanduk 10, dia berkepala 7, dan dia bermahkota 10 dengan nama-nama puja. Ayat yang kedua juga masih menuliskan ciri-ciri binatang pertama ini, yaitu serupa macan tutul, kaki beruang, mulut singa, dan diberi kuasa oleh naga. Waduh, banyak binatang, tapi banyak nama binatang tapi satu. Kenapa? Karena dia serupa dengan macan tutul, tapi kakinya kaki beruang, mulutnya mulut singa. Satu binatang, tapi tampaknya disebutkan bentuk-bentuk yang berbeda dari binatang yang berbeda. Namun binatang ini diberi kuasa oleh naga. Binatang lagi, naga. Binatang apa ini? Apa arti dari binatang itu sendiri? Perhatikan baik-baik. Singa, beruang, macan tutul. Di Wahyu pasal 13, sebenarnya juga binatang-binatang yang pernah muncul dalam perjanjian lama. Yaitu dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 7 ayat 2 dan 3. Perhatikan. Ada 4 binatang besar naik dari dalam laut. Tapi kemudian disebutkan di ayat 4, binatang yang pertama, singa. Tuh kan? Dengan sayap burung Raja Wali. Binatang yang kedua, beruang. Lalu binatang yang ketiga, macan tutul. Loh, kok binatang ini muncul di kitab Daniel, sekarang muncul lagi jadi satu binatang, tapi ciri-cirinya dari binatang yang sama yang disebutkan. Singa, macan tutul, beruang. Kenapa kok nggak pilih binatang lain ya? Bukankah binatang di dunia ini banyak? Ada kucing, anjing, dan sebagainya. Tapi kok hanya 3 ini yang dipilih? Ini menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara yang tercatat dalam Wahyu pasal 13 dengan Daniel pasal yang ke-7. Dan kalau kita belajar Daniel pasal yang ke-7, binatang-binatang itu langsung dijelaskan lambang apa dia. Daniel 7 ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Oh, binatang-binatang ini lambang dari kekuasaan raja. Kalau zaman dulu, raja itu adalah memiliki otoritas sepenuhnya terhadap sebuah bangsa. Raja itu yang memulai sebuah bangsa. Dan sifatnya absolut, pemerintahannya absolut. Raja itu, setiap ucapan raja itu adalah hukum negara. Begitu raja itu mengatakan, bunuh dia, gantung dia. Wah, hukum negara itu digantung orang, dan sebagainya. Berarti binatang-binatang ini sebenarnya identik dengan kekuasaan raja, yaitu kekuasaan terhadap suatu bangsa. Suatu kerajaan, suatu negara.
negara, kerajaan, bangsa. Itu sama itu. Dari sini kita bisa tahu sebenarnya sudah mulai merujuk kemana binatang-binatang ini. Tapi perhatikan, di ayat yang ketiga disebutkan bahwa binatang yang pertama ini pernah luka, tapi sembuh. Dan dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Kepada binatang ini, naga memberikan kekuasaan. Dan kepada binatang ini, binatang yang pertama, diberikan juga mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Bahkan berkuasa disebutkan ada waktu pembuatan 42 bulan. Ini semua ayat demi ayat saja yang kita baca, yang kita kumpulkan. Bagi kita yang memiliki latar belakang sudah sedikit banyaknya belajar kitab Daniel dan Wahyu, maka kita sudah mulai bisa sedikit demi sedikit menyimpulkan siapa dia. Dia menghujat Allah di ayat yang ke-6. Dan di ayat yang ke-7 disebutkan, dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Wah, sekarang muncul istilah orang-orang kudus. Kalau tadi kesannya binatang-binatang ini memberikan suatu kuasa yang otoriter, kuasa yang diktator, kuasa yang memaksa, tidak ada kebebasan bagi semua orang. Jika dia sekali mengatakan sesuatu, maka semua orang akan harus mengikut dia, menyembah dia, dan sebagainya. Sifatnya keras, jahat, tapi kali ini muncul pandangan mengenai ada orang kudus. Tetapi orang kudus inilah yang dilawan oleh binatang ini. Dia berperang terhadap orang kudus. Orang kudus identik tentunya gambarannya dengan kesalehan, kelemah lembutan, kebaikan, kebenaran. Binatang ini sedang menyerang berperang melawan yang baik. Yang jahat sedang berperang melawan yang baik. Dan semua orang yang diam di atas bumi ini, di ayat 8 menyebutkan, ternyata menyembah binatang yang pertama ini, yang jahat ini. Ayat 9 memberikan gambaran kepada kita, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Lalu ayat yang ke-10 memberikan amaran kepada orang-orang kudus supaya beriman, dan tabah dalam iman. Lalu kemudian ayat 17 dan ayat 18. Naga yang tadi disebutkan menyerang orang-orang kudus itu, digambarkan sekarang sebagai naga yang marah, yang sedang marah, yang memerangi keturunan perempuan. Keturunan perempuan inilah gambaran dari orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus itu adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah, ayat 17, dan memiliki kesaksian Yesus. Oh, berarti ada binatang dengan segala kekuasaannya, tadi disebutkan binatang raja, kekuatan politik, kekuatan negara, kekuatan bangsa, yang sekarang sedang mencoba berperang melawan orang-orang kudus. Orang-orang kudus cirinya menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan sedang
diperangi oleh binatang ini. Yang jahat sedang memerangi umat kudus yang baik. Orang kudus itu dilambangkan oleh perempuan yang kepadanya naga itu marah. Tapi kemudian disebutkan ayat 15 dan 16. Naga itu menyemburkan menyemburkan air dari mulutnya selaksa sungai. Tapi uniknya di ayat 15 naga itu juga kali ini disebutkan dengan nama ular. Oh, berarti dia ular naga. Oke lah. Naga ular. Kita akan dapati nanti ternyata binatang ini satu oknum. Naga dan ular. Ketika ia menyemburkan air bagaikan sungai, ayat 16 menyebutkan orang-orang kudus yang diperangi itu tetap selamat dan tetap terpelihara. Di ayat 14 disebutkan orang-orang kudus itu terpelihara selama 3,5 masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini adalah waktu nubuatan yang sama dengan 42 bulan yang disebutkan tadi, atau nubuatan 1260 hari. Orang-orang kudus yang diperangi oleh naga ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus di ayat yang ke-13, Wahyu 12 ayat 13, dilambangkan dengan anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan itu. Berarti orang-orang kudus dengan Yesus Kristus adalah satu grup, satu kelompok yang justru mereka ini diperangi oleh naga yang marah. Kenapa naga itu marah? Karena dia tersadar bahwa naga sudah dilemparkan ke bumi. Ayat 13. Dan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-12, disebutkan siapa naga itu yang telah turun ke bumi dengan geramnya yang dahsyat. Muncullah nama iblis. Dan di ayat 10 dan 11 kita dapati iblis itu disebutkan sebagai pendakwa saudara-saudara kita. Tapi di ayat yang sebelumnya lagi, ayat yang ke-9, inilah definisi yang paling lengkap tentang siapa naga itu. Saya bacakan, dan naga besar itu si ular tua. Naga disebut ular, yang disebut iblis dan Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kenapa dia dilemparkan? Karena ayat 7 dan 8 sebagai ayat terakhir kita menjelaskan ada peperangan di sorga. There is great controversy between God and Satan. Ada peperangan besar antara malaikat Mikael berperang melawan naga itu. Mikael dalam kitab Yudas, Tesalonika, kitab Yohanes, Matius, jika diruntun, dia adalah Yesus Kristus. Kali ini Yesus Kristus ternyata terjadi peperangan di surga, dan lawannya adalah naga yang disebutkan di ayat 9 tadi, si ular tua. Dia adalah iblis atau setan.
Dan kalau kita turun lagi ayat-ayatnya dari pasal 12 ke pasal 13, maka kita akan dapati kesimpulannya. Kesimpulannya, peperangan ini hanya ada dua. The Great Controversy ini hanya antara dua kubu. Kubu yang baik melawan kubu yang jahat. Kubu yang benar melawan kubu yang salah. Kubu Tuhan melawan kubu setan. Di alam semesta ini yang perang sebenarnya hanya dua. Kita jangan terkecoh dengan dikelompokkan oleh banyak-banyak bangsa. Oh, Rusia lawan Ukraina. Oh, Iran lawan Irak. Oh, Afghanistan lawan ini itu. Jangan terkecoh dengan itu semua. Kenapa? Karena di alam semesta ini hanya peperangan itu sebenarnya hanya antara dua. Kuasa yang baik melawan kuasa yang jahat. Kuasa Tuhan melawan kuasa iblis. Tuhan memiliki umat, tetapi iblis juga memiliki agen. Dan agen-agennya adalah kekuatan politik bangsa, kekuatan kerajaan, kekuatan negara, dan dapat digunakan iblis sebagai agen-agennya. Yang tadi kita sudah dapat tidak ayat demi ayat, binatang itu melambangkan negara-negara, sehingga jika muncul gambaran binatang pertama, kemudian muncul gambaran binatang yang kedua, mereka semua adalah kekuatan politik, mereka semua adalah kekuatan negara, suatu bangsa. Dalam memaksakan kehendaknya, disinggung juga masalah perekonomian di situ tawar-menawar, sehingga tidak ada kebebasan, ada pemaksaan, dan diakhiri dengan kalimat hendaknya kita bijaksana untuk memahami. Bilangan namanya 6, 6, 6. Sehingga jika ditanya kepada saya, maka angka ini merujuk kepada musuh Tuhan beserta seluruh agen-agennya. Tetapi pusatnya adalah kepada siapa naga iblis itu melawan Tuhan. Di dunia ini akan ada banyak chaos, kekacauan interpretasi, dan banyak lambang-lambang yang kemudian dikaitkan dengan ini semua. Jangan terkecoh. Di dunia ini hanya ada dua yang berperang. Dan ujung-ujungnya adalah antara Tuhan dan musuhnya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Besar, yang mengalahkan musuhnya dengan kasih. Dan kepada kita, Dia memberikan rencana keselamatannya. Dan kita harus benar-benar memahami kelompok yang mana kita ikut. Apakah kelompok Tuhan pencipta kita, atau kelompok yang sifatnya misteri, yang bilangan namanya adalah 666. Itulah yang bisa saya bagikan saat ini dari Alkitab dan Alkitab saja atas nama firman Tuhan. Saya bawakan presentasi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasan dari materi kita pada malam hari ini. Serasa 25 menit itu tidak cukup Pak Pendeta. Karena pengen dieksplor lagi lebih banyak tentang misteri di balik angka 666 ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, mari kita open cam dulu, kita ambil gambar bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Dan untuk host, silakan untuk bisa mengambil gambar. Ayo Baik teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Oke, baik.
Kita boleh open cam. Kita boleh open cam. Ini ada 144 partisipan ya. Jadi kita bisa kenal nih dulu sebelum kita nanti udah siap-siap ya mau kasih pertanyaan. Saya tegang kayaknya MC nih, katanya dia tegang banget mau pertanyaan. Padahal yang jawab Pak Pendeta. Oke, baik. Kita open cam, masih sedikit ini yang open cam. Apakah hanya segini dari 144? Oke, baik, saya hitung mundur 5 ya. 5, 4, 3, 2, semakin banyak. 1, oke, baik teman-teman. Di tempat saya ada 3 layar. Jadi saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Boleh kasih reaction apa saja. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Yang berikutnya 1, 2, 3. Sebentar ya. Yang berikutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Saya satu kali lagi ya teman-teman. Yang ini saya mau hide yang non video ya. Hide non video. Oke, baik. Hide non video. Jadi teman-teman semua open cam. Waduh, makin banyak open cam. Puji Tuhan. Oke, kita kasih reactionnya sekali lagi teman-teman. Oh, masih banyak. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Masih banyak yang open cam. Hitungan 5 mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita kasih reaction. Saya foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Kor. Saya lihat di Zoom ini banyak sekali partisipannya. Masih ada yang bertambah mau join, padahal pembahasannya sudah selesai. Namun ada yang chat juga di kolom chat, kalau boleh dilanjutkan pembahasan tentang misteri di balik angka 66 ini. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin saya dahulukan yang di chat. Setelah itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Bapak Pendeta. Nanti saya akan persilahkan. Baik Pak Pendeta, pertanyaan yang pertama ini, apa yang menandakan 666 di zaman now? Apakah tanda binatang itu masih ada sampai sekarang? Boleh dijawab Pak Pendeta. Baik. Jika ditanya ada, tentu ada. Tanda-tanda itu ada. Dan sebelumnya tadi apa? Kalimat sebelumnya, apakah yang jelas ada dan seharusnya kita dapat melihatnya. Tanda itu. Saya nggak dengar suaranya. Kira-kira apa yang menandakan Pak Pendeta? Oh, Raja Salomo memberikan definisi mengenai wisdom, kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jika gagal dalam membedakan mana yang baik dan yang jahat, kita akan gagal untuk memahami mana itu tanda-tanda 666, mana itu tanda-tanda yang jahat. Nah, dalam setiap segi kehidupan, saya mau kasih tahu, dalam setiap segi kehidupan di dunia ini, ini makanya kan banyak orang menginterpretasi, oh 666 itu ini, oh 666 itu itu, oh yang 666 ini itu, tampaknya banyak sekali. Tetapi jangan lupa, itu semua hanyalah agen-agen. Sehingga semua itu nanti mengerucut kepada satu, siapa aktor utamanya. Dan seharusnya kita tidak berfokus kepada agen-agen yang kecil-kecil ini, karena bisa bahaya juga. Nanti kita tidak kita bisa akan melewati poin yang utama, siapa itu 666. Contohnya, ada seorang yang berusaha untuk memfokuskan
66 itu pada suatu kerajaan atau satu negara atau suatu kekuasaan politik. Hati-hati jika berfokus terus ke sana, akhirnya bisa berfokus ke kekuatan politik itu, tapi kemudian sudah mulai melupakan aktor di balik itu semua, lalu berpusing-pusing ria hanya mengurusi satu bidang atau satu area saja yang menunjuk kepada 666. Padahal 666 dalam setiap segi kehidupan bisa muncul tandanya di mana saja, apakah itu dalam kehidupan sehari-hari secara langsung, apakah itu dalam dunia maya, apakah itu dalam dunia olahraga, apakah itu dalam dunia gadget, apakah itu game, dalam dunia game online, atau dalam kita bisa mendapati siapa aktor di balik itu semua. Tapi kita jangan terkecoh hanya jangan sampai disesatkan hanya berfokus kepada agen-agen yang kecil-kecil ini, padahal kita tahu peperangan ini hanya antara dua, dan aktor utamanya kita harus pahami siapa, sehingga kita selalu berjaga-jaga dan waspada. Ada banyak di dunia ini, kalau mau disebutkan, ada banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Semoga bisa terjawab ya. Oke, kesempatan ini saya berikan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya langsung, boleh raise hand. Adakah? Oke, ada dua ya kalau tidak salah saya lihat. Oke, pertama saya berikan kesempatan kepada saudara atau saudari ya ini ya, saudara Huri Markustinus. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Iya. Saya mau bertanya Kak, Pak Pendeta, mengapa angka 666 ini seringkali dijadikan suatu kombinasi, suatu istilah bahwa ini adalah ajaran setan, angka 66. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa sih harus angka 666 itu yang dipakai, dan kenapa tadi di Alkitab tadi dijelaskan bahwa di Perjanjian Baru bahwa yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Mengapa suatu tanda binatang itu menjadi suatu contoh? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Pendeta. Kenapa harus angka 6 yang digunakan di sini? Silakan Pak Pendeta. Baik, angka 6 ini bertolak pada peristiwa penciptaan dunia pada hari yang ke-6. Disitulah hari di mana manusia diciptakan. Sehingga paralel sekali dengan ayat yang di Wahyu 13 ayat 18 tadi, ini bilangan manusia. Ya, jadi ini makhluk manusia dan benar-benar makhluk manusiawi. Tentunya Tuhan memiliki metode dan Tuhan memiliki hak pilih juga untuk menggunakan angka ini untuk memberikan clue, setidaknya memberikan jawaban bahwa ini sebenarnya adalah memang makhluk manusiawi seperti itu. Dan kalau kita stand firm, kalau kita setia kepada menggunakan Alkitab dan ayat-ayat Alkitab saja, maka kita akan mendapati memang 666 itu adalah sifatnya manusiawi, makhluk manusiawi, dan digunakan itu
angka 6 itu digunakan oleh Tuhan. Di Wahyu pasal 13 ayat 18 muncul pertama kali konsepnya, ideologinya di penciptaan dunia, di mana manusia pertama kali berasal diciptakan dari Tuhan, dan di akhir zaman ketika riwayat dunia ini harus segera ditutup, maka Tuhan ingatkan lagi hal ini sebelum kita bersama-sama hidup dengan Tuhan di sorga. Mungkin itu yang bisa saya jawab saat ini. Terima kasih. Oke, jelas ya Kak Huri, boleh diterima ya. Oke, selanjutnya masih ada yang raise hand di sini. Saya berikan kesempatan kepada Kak Warlinda Naibaho, silakan. Okay, thank you. This coming October, the digital currency akan dimulai di Amerika yang sudah ditandatangan oleh Joe Biden. Apakah ini digital currency ini juga akan dikatakan masuk juga dengan 66 ini? Karena yang bisa menggunakan digital currency hanya orang-orang yang sudah vaccinated. Nah, orang yang tidak vaccinated, of course, nggak akan bisa menggunakan digital currency. Digital currency ini yang akan digunakan untuk selanjutnya bisa beli dan jual. So that's my question. Ini diakah yang dikatakan 66 itu yang tidak bisa beli jual? That's my question, Pastor. Thank you. Silakan Pak Pendeta. Thank you, Warlinda Naibaho, for the question. I appreciate your good question. Ya, dalam interpretasi itu sejujurnya kita tidak bisa bertahan kepada interpretasi tunggal. Kenapa? Karena di Alkitab sendiri ada konsep untuk menggiring pemikiran kita memiliki setidaknya dua interpretasi, yaitu yang pertama, apa makna ketika ayat itu ditulis, dan yang kedua, apa makna untuk kedepannya bagi umat Tuhan, bahkan sampai pada akhir zaman. Oke, nah bermula dari ideologi ini, maka saya bisa mengatakan bahwa interpretasi mengenai 66 itu bisa memiliki makna yang berganda, yang bisa saja berbeda, bisa saja, kalau kita stick sama Alkitab, tentu kita akan setia kepada Alkitab ya. 666 caranya tadi belajarnya, ayat demi ayat. Nah itu harus setia di situ. Tetapi pada akhirnya ada juga kemungkinan aplikasi dari kuasa jahat ini bermunculan di akhir zaman dalam bentuk hal-hal sosial, hal-hal ekonomi, hal-hal manusiawi yang mungkin tidak tercatat secara literal di dalam Alkitab, karena Alkitab hanya memberikan thought inspiration-nya, karena Alkitab hanya memberikan pemikirannya. Pemikirannya ini adalah ada suatu kuasa, aktor musuh Tuhan, yang akan menarik semua manusia untuk tidak bebas lagi dan harus mengikut cara pikirnya. Lalu aplikasinya, dia masuk melalui berbagai macam pola hidup, gaya hidup, bahkan masuk sampai, ya kalau mau lebih detail, tadi dibilang masalah currency, dan sebagainya, itu bisa jadi bagian. Namun sekali lagi,
Saya lebih memilih untuk stick sama-sama Alkitab, jangan sampai meninggalkan konsep utamanya, ideologinya, yang utamanya. Great controversy between God and Satan. Apapun cara yang dipakai setan, 1001 cara untuk menarik manusia, harus menyebabkan, tadi di Alkitab bilang, menyebabkan semua manusia harus menerima hal ini. Yang buktinya manusia yang berhati tulus pun harus menerima keadaan. Contohnya seperti pandemi ya, lalu kemudian divaksin sampai akhirnya yang orang-orang yang tulus pun harus mengalaminya dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya presentasikan di ayat Alkitab, bisa saja kita ini kan semua budak dosa. Semenjak kita jatuh dalam dosa, kita ini kan diperbudak oleh dosa. Dan kita tidak terlepas dari kesengsaraan dan tekanan dari dosa itu sendiri. Ketika sumber dosa itu setan itu sendiri, kemudian dilambangkan, nah lagi-lagi ini kan hanya lambang ya. Kita harus bisa berhikmat. Hikmat itu beda sama pinter ya. Kalau pinter, smart, itu beda sama wisdom, wise. Kalau pinter, Adolf Hitler juga pinter. Dan sebagainya. Tapi hikmat itu selalu datangnya dari Tuhan. Dan hikmat itu adalah hasil hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan yang jujur dan Tuhan yang rendah hati. Sehingga kita harus minta hikmat. Di ayat itu jelas. Hikmat untuk memahami bilangan 66 ini, apapun cara setan, kita ini manusia mudah ditipu oleh kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan inilah bapa dari segala penipu, iblis ini. Kalau tidak bergantung dan berhubungan Tuhan dengan Yesus Kristus dan menerima kuasa Roh Kudus, menerima hujan awal, kita tidak akan disanggupkan untuk menerima hujan akhir itu. Sehingga kita harus berhubungan intim terus dengan Tuhan. Tuhan yang sumber hikmat itu akan memberikan hikmat kepada kita. Dalam sisi kehidupan apapun, tiba-tiba terlihat. Nggak perlu dikejar, nggak perlu dicari tahu, tiba-tiba terlihat. Oh, this is what the Bible says. Lalu bagian kita, stick to the Bible. Tetap berhubungan intim dengan Tuhan melalui renungan Alkitab. Ayat demi ayat, diselidiki, direnungkan. Read in contemplation. Nggak cuma scanning reading. Tapi read in contemplation. Bertaut kepada Alkitab, kita akan mendapatkan hikmat untuk memahami mana ini yang tampaknya memang jahat. Ujung-ujungnya pemaksaan ini. Pemaksaan itu tidak ada sukarela, tidak ada kasih di situ. Pemaksaan itu jelas berbeda dengan kasih. Dasar pemerintahan Allah adalah kasih, bukan memaksa. Tapi kalau ada kuasa yang memaksa, ini sudah bukan kuasanya dari Allah yang kasih. Ini adalah kuasa yang memaksa, yang menyebabkan, yang menekan. Kalau kita seandainya terimbas di dunia yang berdosa ini, kita tetap harus menerima janji Tuhan. Yesus kita, Yesus yang baik, yang berkuasa, yang melewati segala kehidupan dengan pergumulan dosa, dia menang dan dia akan memampukan kita juga untuk menjadi orang yang menang. Jadi saya hanya bilang, kalau tanya lagi secara details, itu bisa terjadi dalam segi kehidupan. Saya lihat di sini menyinggung mengenai vaksin dan sebagainya. Itulah bagian dari sosial manusia yang bisa saja dipakai setan semua itu, tetapi jangan sampai kehilangan makna sebenarnya. Great controversy between good and evil. Grup yang mana yang kita mau berpihak? Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Semoga sangat bisa diterima oleh Kak Warlinda ya. Jadi kita tetap harus fokus kepada agen sebenarnya. Karena tadi sudah dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa ini adalah pertentangan antara dua kubu ya Pak Pendeta ya. Antara yang benar dan yang jahat. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Pendeta. Bagaimana Kak Warlinda? Karena saya ini unvaccinated,
Jadi karena akan dilakukan ini the digital currency, I believe it will be global ya. Saya dengar juga Indonesia juga will be start on October officially. Jadi bagi saya yang masih hidup di kota is kind of like inilah saya punya kesulitan yang nggak bisa lagi membeli because akan menggunakan digital currency. Misalnya uang cash yang ada di tangan saya, contohnya itu the paper of dollar itu udah nggak akan berguna lagi soon, right? Memang ini Oktober baru dimulai. So itu dia yang di Alkitab bilang tidak bisa beli jual orang yang tidak menerima tanda binatang, which is 666. Makanya saya berpikir question mark in my mind, berarti ini dia kali. Itu loh, Pastor. Ya, Saudari Warlinda, hubungan intim Saudari Warlinda dengan Tuhan akan sangat memampukan Tuhan. Dia sangat maha kuasa untuk memberitahu kepada Saudari Warlinda. Jadi, continue hubungan intim sama Tuhan. Dia sangat sanggup memberitahu. Kalau umpamanya bergantung pada jawaban saya, bisa ada bahayanya juga, karena saya masih manusia. Bisa saja salah, ya kan? Tapi saya encourage, continue, keep in touch with him, hubungan intim dengan Tuhan, dia sangat berkuasa kok. Kita harus bisa mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Dia sangat berkuasa untuk memberitahu. Ya, ini bukan. Ya, ini baik. Ya, ini jahat dan baik. Itulah pekabaran penghakiman ya. Di akhir zaman ini kan kitab Wahyu memberitahu kepada kita, inilah penghakiman Tuhan dari versi Alkitab. Penghakiman Tuhan itu adalah, pekabaran penghakiman Tuhan itu adalah kemampuan Tuhan untuk memberitahu kepada kita. Irwan, ini hijau, jalan terus. Irwan, ini kuning, hati-hati, nggak boleh. Hati-hati. Tapi dia bisa kasih tahu juga, Irwan, ini merah, ini nggak boleh. Jangan ambil dan sebagainya. Dan Allah mampu untuk memberikan, dengan tulus ya, kita minta kepada Tuhan, dan dia sangat maha kuasa, dia sangat mengasihi kita, dia korbankan nyawa untuk selamatkan kita. Jadi ketika kita berhubungan intim dengan dia, dia sangat mampu. Dengan 1001 cara, Allah kita lebih maha kuasa daripada setan. Dia mampu untuk memberitahu kepada kita, kepada saya, kepada Saudari Warlinda, mana itu yang harus dipilih. Hikmat dari Tuhan. Karena berhubungan intim dengan dia. Dapat memahami. Ini yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya Pak Pendeta. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Dan mungkin ini dua pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Saya bacakan. Kak izin bertanya, apakah 666 itu sama dengan 616 dan apakah 666 biasanya hanya pemikiran atau memang tindakan seperti dari musik aliran tertentu, dari lirik lagu tersugesti antikris? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Saya mengingatkan sekali lagi, Alkitab mengatakan iblis adalah bapa segala pendusta. Dan kita manusia seringkali cenderung mudah untuk disesatkan. Ini intinya. Artinya, untuk menyesatkan kita, setan bisa menggunakan berbagai macam cara. Hanya untuk mengalihkan kita, menjauh dari Tuhan, dan dekat sama dia. Jadi kalau dibilang lewat musik, bisa. Setan bisa mengalihkan kita lewat musik. Lewat angka-angka yang lain, jangankan lewat angka-angka yang lain. Lewat prejudis, melalui prasangka. Waduh, jangan-jangan ini begini nih. Jangan-jangan begitu nih. Prasangka buruk. Wah, jika bukan karena ketulusan, kerendahan hati, dan kejujuran, kita harus sangat berhati-hati. Kita bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara. Dan itu bisa saja lewat, seperti yang saya bilang tadi, lewat berbagai macam sudut. Dia akan serang kita. Makanya kita diminta untuk berhikmat.
memiliki hikmat dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu yang penting. Saya hanya bisa bilang itu semua bisa terjadi. Saya pemerhati musik juga, dan saya bisa melihat, banyak sekali di musik yang ujung-ujungnya adalah kemana itu arah musik itu. Mengerikan juga kan? Ya, harus bisa membedakan mana yang di atas di surga, pikirkanlah sekalian di atas, yang kontra dengan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2 ya. Nah, yang di bumi ini, waduh, terlalu banyak yang bisa diberitahukan. Ada kuasa kekerapan yang sedang geram dan sedang marah karena waktunya sudah singkat, dan dia bisa pakai 1001 cara untuk membuat dan menjatuhkan orang-orang yang terpilih sekalipun bisa jatuh. Mau di luar gereja, di dalam gereja, bisa juga terjadi great kontroversi. Antara suami istri bisa juga terjadi great kontroversi. Sehingga great kontroversi itu yang akan membuat kita harus memilih berpihak kemana. Tetap baik, lembut, ikut Yesus, atau tertipu untuk kemudian terprovokasi jadi prasangka, jadi buruk dan sebagainya. Bisa saja itu semua. Itu yang bisa saya jawab. Mari kita fokus lagi kepada hikmat untuk memahami the great controversy between good and evil. Terima kasih. Oke, Pak Pendeta. Satu terakhir ya, Pak Pendeta. Oke, di sini saya bacakan, izin bertanya Pak Pendeta, apabila tidak ada yang luput dari mark of the beast, lalu apakah ada manfaat dari country living? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jelas ada dong. Kan pekabaran itu ada. The message is there. Pekabaran itu ada. Walaupun lagi-lagi jangan sampai disesatkan ya. Hubungan yang intim dengan Tuhan akan membuat kita memahami, dan Tuhan sangat berkuasa. Saya sangat percaya dan yakin. Tuhan sangat berkuasa untuk memberitahu kepada saya, Irwan, sekarang waktunya kamu harus menghindar. Tapi Tuhan juga sangat berkuasa untuk memberitahu, Irwan, cintai tetangga. Maaf, jaringan pendeta ada bermasalah kayak. What do you say to someone who feels like they've lost it all? Over the edge with no one there to break their fall. And what do you say to someone who feels so unloved, giving themselves away a little bit every day just to be good enough? What do you say to a hopeless soul who can't remember their way home? Everything is out of their control. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think the
with you're too lost to save. Remember, there is nothing greater than grace. Baik, Pak Pendeta, silakan lanjutkan. Baik, iya. Saya ingin tekankan lagi, the great controversy between God and evil adalah the great controversy between selfish and selfless. Ketika Allah kita selalu menyatakan kasih dengan selfless, menyangkal diri, maka setan akan berusaha untuk tekan kita dengan selfish, dan selfish. Ini ukurannya. Itu sebabnya ketika kita mau menerima panggilan Tuhan, contohnya melalui tadi disebutkan country living. Jika country living itu bertolak dari motif yang selfless, country living itu adalah pekabaran Tuhan juga. Pada akhirnya kita harus juga mulai pergi meninggalkan segala lingkungan yang bisa membuat kita jatuh dan jauh. Tapi jangan lupa motifnya jangan sampai beralih ditipu jadi selfish. Jadi country living itu tidak bisa dibangun dengan pemikiran yang selfish. Kalau memang Tuhan bilang, Irwan, belum sekarang, kamu masih harus di kota, kamu harus kasih tahu tetanggamu, selamatkan mereka dan sebagainya, kita harus tetap selfless, mendengarkan firman Tuhan, petunjuk Tuhan untuk menjadi alatnya di kota. Itulah sebabnya pekabaran membuat memberitahu evangelism in city, in big cities dan sebagainya. Itu adalah karena semua ukurannya nanti adalah selfish atau selfless. Itulah great kontroversinya. Tapi kalau mau dibilang apakah ada manfaatnya, dimanapun kita terjebak oleh keadaan perbudakan dosa, kita kan diperbudak oleh dosa. Di Mesir, Israel diperbudak oleh Mesir. Di dunia ini kita diperbudak, tapi Yesus mau selamatkan. Karena Yesus mau selamatkan, tetap ada manfaatnya tentunya ketika kita mendengar panggilan. Cuma yaitu tadi, hubungan intim sama Tuhan akan memampukan kita untuk dapat membedakan ini motifnya apa, selfish atau selfless. Ini maksudnya apa? Country living adalah pekabaran Tuhan juga, tapi untuk saat ini, sepengetahuan saya, yang saya percayai adalah bukan untuk dilakukan secara berbondong-bondong, sehingga bisa beralih terjadi chaos di antara umat Tuhan. Tapi Tuhan ketika memanggil itu secara pribadi, dan itu panggilan itu tiba-tiba ada pada Anda, itu adalah karena hubungan intim yang Anda lakukan dengan Tuhan. Dan Anda bisa lakukan itu. Nggak ada masalah. Pribadi Anda dengan Tuhan, Anda bisa lakukan itu. Tetapi jika Tuhan ada panggilan juga kepada yang lain untuk tetap stay, mengabarkan Injil di tempat di mana Tuhan mau, sebelum benar-benar harus mengasingkan bergerak ke tempat-tempat yang jauh dari gaya hidup dosa, maka kita harus rela mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Jadi intinya dari diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita bisa dimampukan untuk melakukannya. Dan satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang mau langsung ditanyakan, karena saya lihat antusias dari teman-teman untuk bertanya. Jadi mungkin satu kesempatan lagi ya Pak Pendeta, boleh ya Pak Pendeta ya? Boleh. Beberapa kali pokoknya tidak melanggar waktu, nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau langsung bertanya ke Pak Pendeta, dipersilakan. Boleh di-raise hand.
Saya melihat ada pertanyaan ini yang saya baca. Siapa dia atau mereka yang disebut bijaksana dari ayat ini yang akan menghitung angka 66 itu? Jawabannya mudah, sederhana. Siapa mereka? Para pembaca Alkitab. Jadi siapapun yang membaca Alkitab, kepada mereka diberikan tantangan untuk menjadi bijaksana dan berhikmat menghitung 66 itu. Untuk kita semua, seluruh pembaca Alkitab. Sekarang bagaimana membuat setiap orang kita semua merenungkan dan membaca Alkitab. Saya mau bertanya apakah, saya jadi langsung terus ini. Silakan Suri Merlin, maaf. Boleh langsung saja Pak Pendeta. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya mau bertanya apakah 66 itu angka didahi atau hanya literal? Ya, baik. Sekali lagi, oke. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik yang syarat dengan simbol. Itu sebabnya kita tidak mudah menerimanya secara literal. Tetapi tentu ada penjelasan-penjelasan yang menjelaskan simbol yang ada dalam kitab Wahyu juga, sehingga kita dapat menginterpretasikannya secara literal. Ini penting. Itu sebabnya 666 bisa jadi itu simbol untuk kita mendapatkan thought inspiration-nya, sehingga kita tidak akan terjebak dengan literal. Karena Alkitab mengatakan letter kills, but the spirit giving life. Huruf itu mematikan, tetapi roh itu yang menghidupkan. Itu sebabnya mengapa murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Yesus, mengapa engkau selalu mengajar menggunakan perumpamaan? Lalu Yesus menjawab, supaya engkau tahu siapa itu yang berhikmat dan siapa yang tidak. Kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Perumpamaan itu tidak langsung. Dia memberitahukannya secara bagaikan. Nah, disitulah memang mengapa pengajaran itu terjadi. Supaya kita bergantung pada Roh Kudus. Sehingga bukan hanya secara intelektual dan ilmiah saja, tetapi perlu mengalami firman Tuhan dengan hubungan intim dengan Roh Kudus. Sehingga apapun tulisan dalam Alkitab, baik itu apokalipsis atau perumpamaan dan sebagainya, kita tidak bisa terlepas dari cari siapa itu Tuhan pencipta penulisnya Alkitab. Minta kepada Dia, bicara dalam doa. Dia akan sangat berkuasa untuk memberitahu dan menerangi kita, terlepas dari hanya sekedar ilmiah saja. Apakah Alkitab itu hanya ilmiah saja? Jadi tidak, itu 666 tentunya tidak literal, itu adalah simbol. Di dahi, oke, kalau disebutkan di dahi dan di tangan. Apakah ini simbol atau ya sekali lagi ini simbol? Apakah nanti ada tato 666 di sini? Tidak, ditulis literal di sini 666. Tidak. Ini semua simbol. Di dahi ini hanya manusia yang punya Newtonian cortex di frontal lobe ini, di mana ada pertimbangan di sini. Ada pilihan di sini. Kalau binatang yang lain nggak punya, mereka hanya ada yang punya 1 dan 2, mamalian sama reptilian cortex. Tapi hanya manusia yang punya hak pilih. Kognisinya ada di sini. Di frontal lobe ada pertimbangan. Bisa saja tentu mengartikan bahwa jika tertulis di sini, hati-hati menimbang-nimbang, hati-hati memilih, kasih memberikan hak pilih, tetapi di sinilah, pada frontal lobe inilah, pada pertimbangan kita inilah, kita harus memilih. Ikut 666, pasal 8, atau ikut Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Oh, bagaimana Pak Pendeta? Silakan.
Kalau ini saya lanjutkan. Kalau begitu, kenapa setiap pembaca Alkitab banyak macam-macam dan berbeda-beda menghitung angka 666 itu? Lagi-lagi ukurannya adalah great controversy between selfish and selfless. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, jika aku ditinggikan, maka aku akan membawa setiap orang kepadaku. Kalau setiap orang datang kepada Yesus, itu menyatu atau pecah? Oh, menyatu dia. Menyatu. Akan bersatu dalam ide dan konsep. Kenapa banyak macam-macam berbeda? Itu adalah karena masih peperangannya antara menyelidik dengan selfish atau untuk meninggikan Yesus. Jika dia untuk meninggikan diri, saya sendiri bergumul kalau lagi bikin seminar, lalu menjawab ada pertanyaan yang membuat saya, saya nggak bisa ini. Lalu muncul ego, muncul kesombongan, saya bisa berdusta. Saya nggak tahu jawabannya, tapi karena ego, saya berusaha menjawab, padahal saya nggak tahu jawabannya dan bisa saja dusta. Belajar firman Tuhan harus rendah hati dan jujur. Itu kuncinya. Terlepas dari ini dua, tidak heran ada banyak macam-macam perbedaan dalam menghitung angka 66. Tapi mereka yang satu grup dengan Yesus yang rendah hati dan jujur, saya percaya, banyak kali saya mendengarkan khotbah, puji Tuhan, kenapa kok muncul pemahaman yang sama? Karena disatukan oleh Yesus Kristus. Intinya hanya itu. Kalau banyak perbedaan, hanya adalah karena selfish atau selfless. Jujur atau tidak. Rendah hati atau tidak. Cuma itu saja yang menyebabkan pembaca Alkitab banyak berbeda-beda menghitung angka 66. Pakai ilmiah atau mengalami spirit kerohanian. Itu saja saya rasa pertanyaannya. Terima kasih. Kelihatan banyak yang masih pengen bertanya nih Pak Pendeta. Tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu teman-teman semua. Untuk itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Komisi Pelayanan untuk buat part 2. Ya Kak Kor? Amin. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan terlebih khusus untuk Bapak Pendeta Hoki yang sudah menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Dan pada saat ini kami dari Komisi Pelayanan akan memberikan ucapan terima kasih kami melalui pemberian sertifikat. Baik, terima kasih buat Pak Pendeta yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman partisipan pada malam hari ini. Saya melihat begitu banyak begitu antusias untuk join di acara PAGN ini, khususnya di Komisi Pelayanan untuk membahas misteri di balik angka 66. Kami juga sebenarnya awalnya kesulitan untuk mencari narasumber yang bisa mendeliver ini secara alkitabiah, tapi puji Tuhan kami dipertemukan dengan Pendeta Kabanga. Tidak banyak yang bisa kami kasih, tapi sebagai apresiasi kami kepada pendeta, kami hanya bisa memberikan sertifikat ini. Semoga pelayanan pendeta ini menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah kiranya nanti di kemudian hari pendeta juga masih tetap bersedia melayani di PAGN. Saya akan membacakan Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Pendeta Hoki Kabanga as a speaker in Misteri di Balik Angka 666 held on
May 10, 2020. Dan ditandatangani oleh kedua Direktur PA Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Roni Wenas, dan Uni Indonesia Kawasan Timur di Pastor Junaidi Munto, dan ditandatangani oleh Koordinator PAGN Arfan Pratama Ngajo dan Koordinator 2 PAGN yaitu Wine Hidupan, dan Koordinator selaku Komisi Pelayanan Pendeta Hendrik Y. Kalwila. Semoga sertifikat ini mungkin pendeta jangan melihat dari sertifikatnya, tapi biarlah ini menjadi kebanggaan dari kami kepada pendeta setelah memberikan materi yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih pendeta atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Kabanga untuk memberikan closing statement. Dunia ini akan segera ditutup sejarahnya, riwayatnya, tidak lama lagi. Keadaan dunia ini sudah cukup memberitahu bahwa kita sekarang di akhir dari zaman akhir. Itu sebabnya mari pastikan diri untuk selalu berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga Ia sangat leluasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan kuasanya untuk menuntun kita kepada kebenaran, berjalan-jalan di atas jalan orang benar, dapat bijaksana membedakan antara yang baik dan jahat, dan pada akhirnya Tuhan dapat klaim kita sebagai umat saleh yang diselamatkan. Mari kita sama-sama berhubungan intim dengan Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Semoga dengan adanya pembahasan kita pada malam hari ini, kita justru bukan sekedar membuat kita terjawab penasaran kita, tapi justru menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi peperangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Pendeta, dan kami meminta sekali lagi Pak Pendeta bisa pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga, terpujilah namamu, Engkaulah yang memulai detak jantung kami dalam kandungan ibu, dan Engkau masih mempercayakannya sampai hari ini. Kehidupan dan nyawa itu, kami percaya ada rencanamu dalam hidup ini, dan rencanamu adalah rencana keselamatan. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami kembali malam hari ini oleh firman Tuhan yang ajaib. Kiranya itu boleh menolong kami untuk dapat memahami siapa Tuhan pencipta kami yang maha kasih dan maha sayang. Dan menolong kami untuk memilih bersama-sama dengan orang saleh untuk berjalan-jalan di atas jalan orang benar, memilih menerima Yesus Kristus dan imannya Yesus Kristus dalam hidup ini. Berkati semua orang-orang muda, berkati seluruh pengurus PAGN ini, hamba percaya Engkau telah menggunakan mereka sebagai alat-Mu yang efektif, yang spesial. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati mereka dengan berkat yang spesial. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa, biarlah terjadi keselamatan atas seluruh kami semua umat Tuhan, dan kami menerima janji berkat bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Dengan tulus dan rendah hati kami rindu berdoa untuk seluruh umat Tuhan dapat bergantung dan berhubungan intim dengan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan pencipta, penebus, dan juru selamat kami. Amin. 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 Oke, kita telah tiba pada penutupan dan acara kita pada malam hari ini.
Semoga Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Dan saya akan membacakan pengumuman, teman-teman. Jangan dulu keluar dari grup karena PAGN banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang sangat penting untuk kita semua. Dan sebagai pengumumannya, besok pagi teman-teman kita diundang untuk doa subuh bersama pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Jumat nanti kita akan kembali bergabung dalam diskusi sekolah Sabat pada pukul 20.00 WIB. Dan untuk sahabat-sahabat KP3N, pada hari Kamis nanti akan ada Bible Study pada pukul 19.30 WIB. Dan pengumuman lebih lanjut akan disampaikan di grup KP3N. Dan untuk teman-teman yang ingin untuk didoakan dan juga ingin mengikuti konseling, teman-teman bisa mengakses link permohonan doa.com atau menghubungi nomor ini 0878 7376 3881. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung dalam WhatsApp grup PAGN, bisa menghubungi nomor 081808338906. Dan teman-teman semua, kami mengajak untuk jangan lupa mengikuti follow media sosial PAGN Nusantara untuk mendapatkan update seputar acara-acara dari PAGN. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam semuanya.